Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kembali bertemu dengan saya, Inyoman Sutarjana, akan sedikit berbagi materi agama Hindu, yaitu kodifikasi Weda. Pertama-tama kita akan membahas terkait dengan kodifikasi Weda. Weda adalah kumpulan pengetahuan atau sloka-sloka suci yang diterima oleh para resi. Kemudian sloka atau wahyu suci Tuhan itu dihimpun atau dikelompokkan sesuai dengan isinya, fungsi, dan tujuan pemanfaatan dari Weda itu sendiri. Dengan adanya kodifikasi Weda akan memudahkan kita dalam mempelajari ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Weda secara arti katanya adalah pengetahuan. Dari kata wid artinya tahu, kemudian menjadi pengetahuan. Weda ini adalah kumpulan pengetahuan yang dapat membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesempurnaan hidup. Dalam Weda, pengetahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu Parawidya dan Aparawidya. Yang mana Parawidya ini adalah pengetahuan rohani atau pengetahuan spiritual ya, mental ya. Aparawidya adalah pengetahuan duniawi. Misalnya pengetahuan tentang alam, matematika atau ekonomi. Nah, pengetahuan rohani atau pengetahuan duniawi ini hendaknya dilakukan secara seimbang sehingga dapat mewujudkan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam dan Jagatita, memperoleh kebahagiaan baik itu jasmani dan rohani. Weda dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Weda Sruti, yang kedua adalah Weda Semerti. Weda Sruti adalah Weda yang didapat melalui pendengaran langsung wahyu Tuhan melalui para resi atau saptarsi. Kita mengenal ada 7 resi penerima wahyu, meliputi resi Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wiswamitra, Kanwa, Dersatmada, dan Wasista. Weda Sruti ini diterima jauh sebelum manusia mengenal tulisan, sehingga ajaran Weda Sruti ini diajarkan atau ditularkan secara tradisional, secara tradisi lisan dari guru kepada murid-muridnya, berlangsung dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, Weda Semerti, ketika manusia sudah mengenal tulisan, maka Weda itu disusun kembali berdasarkan ingatan oleh para resi, menguraikan Weda Sruti itu ke dalam pemahaman ataupun kebijaksanaan dari para resi. Nah, kemudian Weda Sruti dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kelompok Mantram, kelompok Brahmana, dan kelompok Upanishad. Kelompok Mantram ini yang kita kenal dengan Catur Weda Samhita, berisi dengan doa-doa atau syair-syair pujaan. Seperti Rigveda, itu syair pujaan kepada Tuhan dan manifestasinya atau para dewa. Samaweda, syair pujaan yang dipakai ketika
upacara yatnya. Kemudian Yajurweda ini pedoman atau aturan dalam menyelenggarakan yatnya, dan Atharvaveda adalah kitab yang berisi hal-hal yang bersifat gaib atau di luar kemampuan manusia. Yang kedua adalah kitab Brahmana, berisi tentang bagaimana cara menyelenggarakan suatu upacara. Kemudian ada himpunan doa-doa dalam beryatnya, juga pedoman atau tata cara ketika menjadi seorang Brahmana atau orang suci. Nah, Upanishad ini adalah bagian ketiga dari Weda Sruti. Ini disebut juga dengan Brahma Widya atau ilmu tentang ketuhanan. Upanishad berisi tentang filsafat atau tata cara dalam memperoleh kebenaran atau filsafat ketuhanan. Nah, Weda Samerti dibagi menjadi 3, ada Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Wedanga ini adalah semacam tata cara dalam mempelajari Weda. Itu ibaratnya buku panduan dalam memakai atau memanfaatkan suatu hal. Wedanga berarti tata cara bagaimana membaca, mempelajari, atau memahami isi dalam Weda itu sendiri. Upaweda disebut juga dengan Weda kecil karena memuat satu bidang ilmu dalam Weda. Contohnya Ayurveda itu tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah Nibanda. Nibanda ini adalah karya tulis yang dibuat oleh para resi untuk membahas kitab, khususnya adalah kitab Upaweda. Misalnya kitab Sarasa Muscaya ini membahas tentang Astadasa Parwa, ditulis oleh Resi Wararuci. Kitab Suci Weda memiliki beberapa aspek. Salah tiganya adalah aspek ketuhanan, di mana ketuhanan dalam Weda itu ada 2, monoteisme dan panteisme. Monoteisme, Weda meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, tidak ada yang kedua. Bukan politeisme atau keyakinan terhadap banyak Tuhan. Nah, Tuhan dalam Weda itu bersifat nirguna Brahman atau bersifat tanpa sifat atau di luar kemampuan atau jangkauan nalar atau pikiran manusia. Sifat nirguna Brahman ini adalah monoteisme. Kemudian panteisme itu adalah paham bahwa ada nilai atau jiwa di balik segala hal. Panteisme ini menyadari bahwa Tuhan menciptakan ciptaannya dan menjiwai atau berada di dalam ciptaannya. Ini dalam konsep Saguna Brahman adalah Tuhan yang sudah memiliki sifat atau bentuk. Misalnya dalam diri manusia terdapat jiwatman, tumbuhan terdapat stawara, kemudian binatang terdapat janggama. Yang kedua, etika dalam Weda ini meliputi satyam, artinya kebenaran, ahimsa, tanpa kekerasan, tidak menyakiti, keluhuran budi, bisa meliputi tentang Trikaya Parisuddha, kemudian Dana Punya, kemudian Tripararta, dan ajaran susila lainnya. Kemudian ekologi, Weda memandang bahwa Buana Agung atau alam besar ini memiliki kaitan dengan Buana Alit atau alam kecil ini, sehingga perlu adanya keseimbangan atau upaya dalam menjaga alam ini. Kita mengenal dengan ajaran Satkirti atau 6 upaya dalam pelestarian atau pemuliaan sumber-sumber kehidupan yang meliputi Jana Kerti,
Wanakerti, Danukerti, Samudrakerti, Atmakerti, dan Jagatkerti. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan Weda dalam konteks hari ini? Kita melihat pertama Hari Saraswati. Hari Saraswati adalah hari perayaan atau pemuliaan ilmu pengetahuan karena merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan atau hari di mana Weda itu diwahyukan kepada Saptarsi. Kemudian dalam Trisandi atau Keramaning Sembah kita menggunakan sloka atau mantra-mantra yang bersumber pada kitab Sruti. Kemudian dalam kegiatan Dharma Wacana kita mengemas ajaran-ajaran Weda itu, kemudian mencari nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Misalnya Dharma Wacana tentang Dana Punya, tentang pelestarian alam, dan lain sebagainya. Dharma Tula artinya mendiskusikan kitab suci Weda. Bisa berbentuk sloka-sloka dalam kitab suci Weda. Kemudian kita bahas secara bersama-sama, semua saling memberikan pendapat atau berdiskusi. Kemudian Dharma Gita, ajaran agama Hindu atau ajaran Weda yang dikemas dalam nyanyian-nyanyian suci. Kita mengenal Sekar Agung, Kekawin, kemudian ada Sekar Madya atau Kekidongan. Nah, demikian rangkuman kodifikasi Weda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.